Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Ruben Eka, founder dari dietkalori.co.id. Nah, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang, ada seseorang yang karena ada riwayat diabetes di keluarganya, sehingga dia ingin untuk mengurangi mengkonsumsi gula serta karbohidrat. Tapi di satu sisi dia mengalami kondisi di mana berat badannya kurang, jadi cenderung kurus. Nah, apakah mungkin dengan tadi di satu sisi ingin menghindari diabetes dengan mengurangi gula dan karbohidrat gula termasuk karbohidrat eh, tapi dia ingin supaya berat badannya termaintain bahkan lebih berisi seperti itu. Apakah mungkin? Jawabannya sangat mungkin seperti itu. Nah, bagi mereka yang mengalami atau memiliki riwayat keluarga diabetes memang lebih rentan untuk terserang diabetes seperti itu ya. Jadi salah satu pemicu untuk terjadinya diabetes itu adalah karena faktor keturunan seperti itu. Nah, seseorang yang memang terlalu banyak mengkonsumsi gula atau mengkonsumsi karbohidrat terutama karbohidrat ini juga banyak sekali terjadi miskonsepsi. Memang karbohidrat ini mampu melonjakkan kadar gula dalam darah, tapi karbohidrat yang sifatnya simple. Jadi tidak semua jenis karbohidrat. Kita masih butuh karbohidrat, dan karbohidrat yang baik itu adalah karbohidrat kompleks, karbohidrat yang mengandung serat yang cukup tinggi, misalnya biji-bijian gandum, terus kemudian umbi-umbian, terus kemudian nasi merah dan nasi hitam dan lain sebagainya. Kalau misalnya karbohidrat yang selama ini diklaim melonjakkan kadar gula dalam darah karena nasi putih yang terlalu banyak dan terlalu sering. Nasi putih pun tidak masalah sebetulnya ketika tidak terlalu banyak dan terlalu sering. Namun banyak sekali mungkin di antara Anda yang mengkonsumsi nasi putih ini sampai dengan 3 kali sehari. Nah, terus kemudian kaitannya dengan menaikkan berat badan. Yang menaikkan berat badan itu tidak terus kemudian hanya gula dan karbohidrat. Protein juga akan sangat bagus sekali jika dikonsumsi untuk menaikkan berat badan. Lemak juga semacam seperti itu. Namun semuanya memiliki porsi masing-masing karbohidrat memegang, sekali lagi, karbohidrat yang kompleks Dengan karbohidrat yang kompleks akan lebih mencegah terjadinya diabetes terhadap diri Anda Jadi karbohidrat kompleks ini memiliki porsi kurang lebih 50% dari total makanan yang Anda makan per sajian gitu ya. Jadi hampir separuhnya karbohidrat, terus kemudian proteinnya 40% Jadi sayurannya, terus kemudian ikannya, terus kemudian ayamnya misalnya atau dagingnya tanpa lemak terus kemudian lemaknya sekitar kurang lebih 10%. Cari lemak-lemak yang sehat dalam asupan kalian sehari-hari. Ada alpukat, ada minyak zaitun, ada minyak ikan misalnya, terus kemudian lemak yang ada di misalnya ikan laut dalam itu juga mengandung lemak baik, good fat yang bagus untuk tubuh, dan ini cuman sekedar 10% seperti itu. Jadi untuk menaikkan berat badan harus memperhatikan secara keseluruhan dan bukan hanya karbohidrat tadi. Karbohidrat yang simple, terutama gula pasir, memang sangat rentan untuk melonjakkan kadar gula darah. Dan ketika kalian misalnya berada dalam kondisi di mana riwayat gula darah atau riwayat diabetes di keluarga kalian ada karbohidrat yang simple tadi, terutama gula tadi, memang harus benar-benar ditekan seperti itu untuk mengkonsumsinya. Tapi untuk menaikkannya kalian bisa mengkonsumsi lebih banyak, misalnya daging daging merah, terus kemudian daging ayam, terus kemudian ikan, terus kemudian karbohidrat lain yang sifatnya kompleks ada roti gandum, oats, kentang, umbi-umbian, beras merah dan lain sebagainya. Untuk gulanya memang harus dibatasi maksimal 40 gram atau kurang lebih setara dengan 4 sendok makan seperti itu. Itu untuk mencegah
diabetes, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat, terus kemudian mengkonsumsi susu misalnya, terus kemudian yogurt, terus kemudian memperbanyak mengkonsumsi air putih, terus juga yang tidak bisa dilewatkan ya untuk menaikkan berat badan juga justru dengan melakukan sesi olahraga semacam seperti itu. Nah itu ya sedikit penjelasan tentang saya ya, tentang tadi pertanyaan tentang tadi ya, penjelasan dari saya tentang tadi gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.